Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Anton Irawan, dosen teknik kimia Untirta di Cilegon, Banten. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung konsumsi listrik di masa work from home. Jadi kita ingin tahu berapa sih konsumsi listrik kita dengan melakukan simulasi dari alat-alat yang kita miliki di rumah, yaitu alat yang mengkonsumsi listrik. Oke, sebelumnya tolong bisa subscribe, komen, dan like channel ini gitu ya. Karena dengan Anda mensubscribe, insya Allah channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat lebih banyak kepada masyarakat gitu ya. Oke, kita mulai sekarang untuk penjelasan tentang menghitung konsumsi listrik di rumah tangga, dalam arti sebelum work from home dan setelah pada saat work from home. Saya di sini menggunakan aplikasi PLN Mobile. Silakan dipasang aplikasi ini di handphone saudara karena memang memberi manfaat. Nantinya kita akan tahu tagihan listrik setiap bulan dengan melihat aplikasi ini gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa konsumsi saya sebelum work from home itu sekitar 400 kWh. Nah, tiba-tiba 780 kWh ini adalah akumulasi tidak tercatatnya pada bulan Maret sehingga diakumulasikan ke bulan Mei. Dan saya ambil kesimpulan rata-rata kenaikan saya sekitar 200 sehingga total pada saat work from home adalah sekitar 600 kWh. Nah, ini kita bisa lihat perhitungan tarif listrik untuk 1300 volt ampere tarif R1 yang dikeluarkan oleh PLN Unit Induk Distribusi Banten di sini. Bahwa contoh, kalau misalnya kita cek di stand meter kita bulan yang lalu misalnya 7.520 kWh, kemudian kita cek kembali bulan terakhir sekitar 784,5, maka konsumsi listrik kita sekitar 325 kWh. Dan kita punya tarif untuk 1300 volt ampere ini adalah 1467 dikalikan 325 kWh, maka biaya pemakaiannya 476.866 rupiah. Dan kemudian masih ada tambahan, yaitu adanya pajak penerangan jalan, karena kita ada lampu-lampu di jalan dan itu dikenakan pajak dan dibebankan kepada konsumen, yaitu besarnya 4% dari biaya pemakaian. Di sini menjadi 19.075. Kemudian ada biaya materai 3.000 sehingga total tagihan itu adalah penjumlahan biaya pemakaian, pajak penerangan jalan dan materai sebesar 498.941. Jadi pendapatan PLN itu yang nomor 4 biaya pemakaian, nomor 5 itu diambil oleh pemerintah daerah setempat, kemudian nomor 6 adalah untuk materai adalah Dirjen Pajak. Nah, kemudian saya ingin mendalami misalnya konsumsi saya yang 400 kWh itu saya ingin tahu dari mana aja sumber-sumbernya, yaitu kita harus tahu alat-alat yang mengkonsumsi listrik di rumah kita. Bahwa konsumsi listrik di sini dalam satuan kWh itu sama dengan daya listrik, ini ada di alatnya, biasanya katakanlah di AC mungkin ada di samping atau di bawah, itu satuannya biasanya adalah watt. Karena watt kita perhitungannya kilowatt-hours, maka dibagi dengan 1000. Kemudian penggunaan kita berapa lama, perkiraan untuk alat-alat tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita identifikasi apa saja sih alat-alat yang mengkonsumsi listrik di rumah kita. Yang pertama adalah air conditioner atau penyejuk ruangan gitu ya. Di sini dayanya yang saya pakai adalah sekitar setengah PK atau dayanya dalam hal ini saya asumsikan 400 watt. Kemudian pompa air sekitar 3/4 PK, perkirakan sekitar 600 watt. Kemudian ini
setrika, kemudian rice cooker, ini adalah TV, laptop, dan lampu. Dan ada hal-hal yang lain yang masih menggunakan listrik seperti colokan untuk cas handphone. Nah, ini contoh perhitungannya karena saya mengajar mata kuliah S1 yaitu manajemen dan konservasi energi. Pada tahapan awal mahasiswa saya ajarin cara menghitung biaya listrik gitu ya, dalam mata kuliah tersebut. Contoh seperti ini yaitu konsumsi sebelum work from home sekitar 400 kW. Nah, ini kita identifikasi dulu alat-alat apa yang digunakan, mulai dari AC, pompa air, kulkas harus ada dua, ada running, ada standby. Running ini umumnya kalau kita sering membuka kulkas, lemari es kita. Dengan membuka lemari es maka ada perbedaan temperatur dan kemudian kompresor biasanya akan nyala. Kemudian setrika, rice cookernya pada saat kita mulai awal memasak, kemudian kita juga biasanya menghangatkan, menjaga supaya nasi yang sudah matang itu tetap hangat. Kemudian TV nyala, kemudian kalau kita matikan masih ada TV standby dan itu masih mengkonsumsi listrik katakanlah 5 watts. Kemudian laptop, lampu listrik di luar rumah, kemudian lampu dalam rumah, gitu, dan charger, gitu ya. Ini ada dayanya masing-masing. Kita identifikasi dan kita lihat alat-alat itu dayanya berapa. Dan ini jumlahnya. Kemudian lama beroperasi dalam satu hari, yaitu jam satuannya. Katakanlah AC. Kita pakai pada saat sebelum work from home itu sekitar 8 jam dan ini digunakan di rumah saya umumnya pada saat menjelang tidur malam gitu. Nah, ini total daya 1 bulan dan di sini 1 bulan diasumsikan 30 hari sehingga dikalikan 400 dikali 2 kali 8 kali 30 hari dibagi 1000 satuannya kilowatt hours maka dapatnya 192 kilowatt hours. Harga KWH-nya 1467,28 dan ini besarnya sendiri untuk AC itu sekitar Rp281.718. Hal yang lain sama dilakukan. Kemudian kita totalkan dayanya dapat hampir 400 kW yaitu 399,45. Kita kalikan 1467 dapat sekitar segini 586.105. Ada pajak penerangan 4% dari 586.000. Kemudian ada materai dan total tagihan itu 3 komponen itu yaitu biaya pemakaian, pajak penerangan, serta materai. Nah itu pada kondisi sebelum work from home sekitar bulan Februari Maret. Jadi pembayaran di bulan Maret gitu ya. Itu sekitar Rp612.549. Nah kemudian bagaimana setelah saat work from home sampai sekarang masih ini bulan Mei masih work from home apa yang meningkat gitu ya. Yang pertama AC meningkat gitu ya. Karena pada saat kita berkumpul banyak orang, anak udah kembali dari pesantren, kemudian anak-anak tidak ke sekolah dan di dalam kamar dan mencoba menyalakan AC gitu ya. Nah ini perlu diperhitungkan yaitu meningkat sekitar katakanlah 3 jam. Kemudian pompa air juga meningkat yang tadinya sebelumnya 3 jam menjadi 5 jam per hari. Ini cukup drastis karena apa? Karena kita melakukan aktivitas di dalam rumah. Anak yang sebelumnya pesantren full di sini dan mandi di sini. Kemudian kita juga melakukan ibadah misalnya berwudu, kemudian juga cuci piring, meningkatnya jumlah yang lain-lain untuk dilakukan gitu ya. Kemudian kita buang air besar, buang air kecil gitu dan itu adalah konsumsi air dan itu daya pompa akan meningkat dalam arti konsumsi daya dari pompa air yang makin lama. Kemudian kulkas, setrika katakanlah tetap, rice cooker meningkat karena kita makannya di dalam rumah sehingga 2 kali masak gitu ya. Nah ini meningkatkan konsumsi listrik juga. Kemudian laptop, saya bekerja di rumah yang sebelumnya hanya mungkin pada saat setelah sholat subuh dan kemudian juga menjelang tidur menggunakan laptop di rumah. Sekarang hampir katakanlah setengah hari gitu ya, 12 jam gitu ya. Kemudian charger juga lebih lama dan jumlahnya lebih banyak gitu ya. Nah ini meningkatkan sekitar hampir 600 kWh
dan biayanya 924.168. Jadi meningkat dari 612, 549 menjadi 924, 168, hampir sekitar 300.000 meningkatnya. Nah, ini berarti kita sudah paham. Nah, kemudian apa yang kita harus perlu lakukan untuk memastikan gitu ya. Nah, silakan kalau misalnya kita ingin mengetahui gitu ya konsumsi sebenarnya gitu, kita bisa mengecek konsumsi listrik kita. Pertama bisa menggunakan avometer, ini kita bisa mengetahui dan kita taruh di kabel, kemudian kita tahu daya yang dikonsumsi. Kemudian juga ada alat yang percolokan gitu ya, namanya wattmeter. Bahkan di sini akan tahu juga kita beri input cost-nya, biaya per kWh, maka kita akan tahu di saluran colokan ini berapa konsumsinya gitu ya. Berapa biayanya gitu ya. Misalnya katakanlah kita melihat dari sini yang terbesar adalah AC gitu ya. Nah, bisa kita lihat, kita taruh di tempat colokan AC, kemudian kita kontrol, kendalikan sehingga kita tahu konsumsi kita 1 bulan untuk AC itu sebenarnya berapa. Jadi di sini bisa kita gunakan wattmeter. Ini dijual bebas dan kita bisa beli di online gitu ya, secara online. Nah, kemudian apa sih kuncinya? Kita harus menghemat gitu ya. Kuncinya disiplin untuk menghemat listrik itu. Karena bagaimanapun gitu ya, listrik ini dibuat dari pembakaran dan bahan bakarnya kebanyakan adalah fosil dan itu terbatas jumlahnya. Nanti makin lama kita akan merasa bahwa listrik ini semakin perlu dan ternyata bahan bakarnya semakin berkurang dan pada suatu saat bisa aja listrik akan hilang, bukan tidak bisa diproduksi atau menurun produksinya gitu ya, minimal itu. Maka kita perlu disiplin untuk menghemat listrik ini. Yang pertama adalah pada saat kita, yang paling saya soroti adalah penggunaan AC. Karena AC ini konsumsinya paling tinggi. Maka langkah pertama pada saat kita sebelum menyalakan gitu ya, kita tutup jendela, kemudian pintu, agar apa? Tidak terjadi interaksi dengan luar. Karena luar katakanlah 30 derajat, kita ingin men-setting 25. Different 5 derajat itu akan membuat ruangan akan yang kita dinginkan kembali mengarah ke kondisi lingkungan yang sekitar 30 gitu ya. Nah, langkah kedua atur suhunya gitu ya. Suhunya 22, 25, enggak usah kita bikin 16 lah ya. Gitu ya. Kita bikin 22 udah nyaman, bahkan mungkin 25 sudah nyaman gitu ya. Nah, ini perlu kita, karena kalau makin dingin maka konsumsi listriknya makin besar. Kemudian yang 3 ini bersihkan AC secara berkala. Minimal mungkin sekitar setengah tahun sekali ya gitu ya. Kenapa? Dengan kita bersihkan maka kerak-kerak ataupun debu atau apa yang menutupi pipa-pipa ataupun ini itu akan hilang gitu. Kalau ada kotoran yang menutupin pipa atau menutupin filter atau apapun di situ, maka mengakibatkan tambah tahanan. Kalau tambah tahanan, perpindahan panasnya akan semakin kecil gitu ya, karena tahanannya besar gitu ya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari penjelasan ini kita semakin paham bagaimana pentingnya mengetahui asal muasal listrik dan juga perhitungan konsumsi listrik dan kita bagaimana menghemat listrik. Insya Allah kita akan semakin aware, semakin peduli terhadap penggunaan listrik di rumah tangga gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini maka saudara membantu untuk mengembangkan channel ini dan insya Allah akan semakin bermanfaat. Oke, kita lihat di sini bahwa Indonesia adalah negara kaya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.